perkenalkan, saya dari perusahaan asuransi Berkah Syariah. Boleh minta waktu sebentar? Oh ya, silakan masuk. Oke Ibu, makasih udah memperbolehkan saya untuk duduk di sini ya Bu. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Laras Alifia Zahro. Saya kebetulan agen dari perusahaan asuransi Berkah Syariah. Nah, di sini saya ingin menawarkan produk asuransi dari kami. Tapi sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Ibu Ervina. Oke, Ibu Ervina. Kalau boleh tahu ya, sebelumnya Ibu udah punya asuransi atau belum ya? Oh, belum, Mbak. Belum ya. Tapi kalau asuransi itu apa, Ibu udah tahu? Untuk secara rincinya saya belum mengetahui ya, tapi untuk secara umumnya ya saya tahu. Perbedaannya untuk asuransi konvensional dengan asuransi syariah itu apa ya, Mbak? Oke, jadi kalau perbedaannya ya Bu, kalau asuransi konvensional itu dia menggunakan akad jual beli. Jadi dari perusahaan asuransi itu menjual polisnya. Nah, kalau di perusahaan asuransi syariah itu lebih menggunakan akad tabaru atau bisa dibilang juga akad tolong-menolong. Jadi dengan akad itu kita membantu orang ketika dalam keadaan kesulitan atau tertimpa kerugian atau kematian. Jadi kayak gitu Bu. Nah, dari sisi lain juga perbedaan antara asuransi konven dan asuransi syariah itu terletak pada pengelolaan uangnya. Jadi kalau di perusahaan konvensional, dana yang masuk ke perusahaan atau premi yang dibayarkan oleh peserta itu nantinya akan pure menjadi dana milik perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu bisa dibilang terserah si perusahaannya itu mau dananya mau diapain, karena itu bulat menjadi satu rekening milik perusahaan. Ya, sedangkan untuk perusahaan asuransi syariah, kontribusi atau premi ya Bu, kita menyebutnya kontribusi, itu akan dikelola oleh perusahaan asuransi menjadi 3 rekening berbeda. Jadi yang pertama itu ada rekening akuisisi atau biaya pengelolaan, kemudian yang kedua ada rekening tabaru, itu digunakan untuk saling membantu ya, itu yang tabaru, dan yang ketiga itu ada untuk investasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oh, seperti itu. Oh iya, Mbak, saya pernah dengar emang untuk asuransi syariah katanya hasil investasi itu akan hilang ya. Oh iya sih Bu ya, saya juga sering dengar banyak orang yang bilang seperti itu ya terkait asuransi syariah itu uangnya suka hilang. Padahal mah kenyataannya nggak kayak gitu kok Bu. Jadi saya jelasin sedikit ya Bu ya. Jadi saya tadi kan udah bilang kalau misalnya di perusahaan asuransi syariah itu dananya itu akan dibagi ke 3 rekening kan. Nah, yang pertama itu ada dana akuisisi atau pengelolaan, yang kedua ada dana tabaru, dan yang ketiga ada dana investasi. Nah, jadi misalnya ya Bu, saya kasih perumpamaan, misalnya Ibu membayarkan uang kontribusi sebesar 300.000 ke perusahaan kami misalnya. Nah, perusahaan kami itu akan membagi uang 300.000 itu Bu. Jadi misalnya 150.000 itu untuk biaya akuisisi, terus 85.000 itu untuk dana tabaru, dan 65 atau sisanya 65.000 itu dimasukkan untuk investasi. Nah, jadi sebenarnya dananya nggak ada yang hilang, cuma masyarakat awam itu banyak yang salah kaprah terkait hal itu. Karena banyak yang menyangka bahwasanya uang 300.000 itu sepenuhnya untuk diinvestasikan, padahal kenyataannya kan bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Nah, di sisi lain juga dengan ikut berasuransi di asuransi syariah itu kan kita terbebas dari riba, gurur atau hal yang dilarang ya Bu dalam asuransi ya, dalam Islam. Nah, dengan ikut berasuransi syariah, Ibu juga secara tidak langsung bisa ikut berkontribusi dalam menolong sesama. Jadi
kita bisa membantu sedekah kepada orang lain tanpa kita sadari, seperti itu. Saya tertarik, boleh saya lihat apa jenis yang produk Mbak bawa? Oh, boleh banget Bu. Nah, ini Ibu bisa lihat ya, contoh produk dari asuransi kami. Nah, ini bisa dilihat. Kebetulan asuransi kami itu memiliki produk asuransi dwiguna kombinasi, di mana dalam produk ini kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu di mana yang pertama ada asuransi pendidikan dan yang kedua ada asuransi jiwa. Jadi dalam satu produk ini bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus ya Bu. Nah, ini bisa Ibu lihat, ini ada ringkasan informasi dari produk kami. Nah, produk kami ini mengambil masa asuransinya itu 18 tahun ya Bu, dengan masa pembayaran kontribusinya juga sama 18 tahun. Nah, cara pembayaran kontribusinya itu kita mengambil untuk bulanan. Jadi setiap bulannya Ibu membayarkan kontribusi kepada kami ya Bu. Nah, ini ada uang asuransi, di mana ini merupakan uang duka yang akan dibayarkan ketika peserta yang mengikuti asuransi ini meninggal dunia. Nah, bisa dilihat juga di sini ada tabungan peserta, yaitu tabungan peserta itu sebesar 80%. Kemudian ada pengelolaan asuransi, ini bisa dibilang sebagai akuisisi ya, diambil dari preminya sebesar 20%, dan hasil investasi yaitu berupa 6%. Kemudian kontribusi yang harus dibayarkan untuk dasar kontribusi bulanannya itu sebesar 200.000. Kemudian untuk kontribusi tambahan reguler bulanan itu 100.000, maka totalnya adalah 13.000 ya Bu untuk kontribusinya. Dan untuk tabaruknya kita ambil 0,49 per mil atau per 1.000. Nah, ini bisa dilihat ya Bu. Maaf. Nah, di sini lama asuransinya itu selama 18 tahun Bu. Ini kolom pertama ini adalah masa asuransinya. Kemudian misalnya ya Bu, anak ibu mengikuti asuransi ini mulai dari usia anaknya 0 ya Bu. Nah, ini dari 0 sampai 18 tahun. Kemudian di sini ada jumlah kontribusi terkumpul, yaitu ini merupakan hasil dari 300.000 dikalikan dengan 12 bulan atau selama 1 tahun ya 300.000, totalnya adalah 3.600.000. Nah, di sini juga ada jumlah tabungan tabaru terkumpul. Jadi kan di sini udah dikonfirmasi bahwa tabarunya itu sebesar 80% ya Bu. Nah, dari 300.000 itu 80%-nya itu selama 1 tahun adalah 227.000 ya Bu. Nih. Nah, selanjutnya di sini ada jenjang. Karena tadi kan saya sebelumnya udah menyebutkan ya Bu, dalam produk asuransi ini dapat sekaligus mengasuransikan pendidikan anak. Nah, ini jika Ibu mengikuti asuransi ini dan Ibu tetap hidup, nah anak Ibu ketika ingin memasuki jenjang TK itu akan mendapatkan uang untuk biaya sekolah. Ini ya Bu, bisa dilihat dingin ya, ini Bu. Ibu akan mendapatkan uang 3.861.000. Nah, begitu seterusnya, ketika SD juga akan mendapatkan 3.861.000, dan SMP itu juga akan sama mendapatkan 7 juta. Jadi semakin besar jenjangnya itu akan semakin besar biaya yang akan didapatkan Bu. Akan semakin besar manfaat yang didapatkan. Nah, jika
ini tidak ibu cairkan, jika dana yang ini tidak ibu cairkan ingin saya nanti aja lah, saya masih punya duit kok buat ngekolahin anak, nanti aja ngambilnya. Jadi nanti dana yang terakumulasi ketika ini semua tidak diambil, ini bisa terkumpul sekitar 65.637.000. Jadi bisa diambil per tahap atau ibu mau nanti aja diambilnya langsung semua gitu, akhir gitu ya, di akhir masa di akhir masa polis asuransi ini. Nah begitu Bu. Nah gimana kalau misalnya ya baru 1 tahun mengikuti asuransi kemudian meninggal dunia gitu kan ya Bu ya, namanya kematian kan gak ada yang tahu ya Bu. Nah itu ketika seseorang baru 1 tahun mengikuti asuransi kemudian dia meninggal dunia, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh anak dan istrinya, misalnya suami ibu yang ikut asuransi, nah ketika maaf ya suami ibu tidak ada, mungkin yang akan mendapatkan manfaatnya adalah ibu dan anak ibu. Nah walaupun baru 1 tahun mengikuti asuransi, itu nanti asuransi akan tetap membayarkan asuransi pendidikan anak ibu setiap jenjangnya. Jadi walaupun bapaknya sudah tiada, jadi nanti ketika dia TK tetap akan mendapatkan tunjangan, ketika dia SD bahkan sampai SMA atau masuk perguruan tinggi itu akan tetap dapat mendapatkan tunjangan pendidikan ya Bu, dan juga mendapatkan beasiswa ya Bu, dengan syarat anak ibunya itu sudah masuk TK atau sudah memulai sekolah, jadi gitu Bu. Nah untuk manfaat yang didapatkan oleh ibu, semisalnya suami ibu meninggal dunia, ibu akan mendapatkan jumlah dari bagi hasil, akumulasi DIP, serta santunan duka. Jadi ibu bisa mendapatkan uang ini ibu, 3 ya Bu. Nah, hasil dari ini bisa dilihat dari uang meninggal dunia. Jadi ketika suami ibu meninggal, ibu dapat bantuan uang untuk proses pemakaman, atau ketika seorang meninggal kan itu kita juga butuh uang untuk mengurusi itu kan ya, mayatnya atau pemakamannya atau lain sebagainya. Jadi ibu bisa mendapatkan manfaat dari untuk diri ibu sendiri, juga untuk anak ibu. Oh iya Mbak, saya jadi berminat deh untuk mengambil produk asuransi Guna ini. Oh iya Bu, emang asuransi itu sebenarnya penting banget ya Bu. Oke, untuk lebih lanjutnya biar kita sama-sama enak, gimana kalau misalnya kita saling save nomor WA ya Bu ya. Jadi untuk proses selanjutnya bisa saya kabari, dan jika ibu ingin menanyakan hal lebih lanjut bisa langsung kontak saya ya. Oke Ibu, terima kasih banyak udah mau menyempatkan waktunya untuk saya menawarkan produk saya, dan terima kasih sudah mau ikut berkontribusi dengan asuransi kami. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu permisi, saya dari perusahaan asuransi Berkah Syariah ingin menawarkan produk pada Ibu. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Oh boleh. Silakan duduk. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Linda dari perusahaan asuransi Berkah Syariah. Di sini saya akan memaparkan salah satu produk dari perusahaan kami. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Laras. Baik Ibu Laras. Sebelumnya Ibu sudah mengikuti asuransi atau belum ya Bu? Kebetulan belum semua. Oh belum. Tapi Ibu sudah mengetahui belum asuransi itu apa sih Bu? Kalau tentang asuransinya doang sih saya tahu, tapi kalau bedanya antara konvensional sama syariah itu saya masih bingung ya Mbak. Oh baik. Jadi perbedaan antara perusahaan asuransi konvensional dan asuransi syariah itu yang pertama itu
terletak dari akadnya Bu. Jadi kalau asuransi konvensional itu dia memakai akad tijaro atau akad jual beli Bu. Jadi perusahaan asuransi itu menjual polis kepada tertanggung. Nah, sedangkan kalau di akad asuransi syariah itu namanya akad tabaru atau usaha saling tolong menolong seperti itu. Nah, selain dari akadnya, perbedaannya itu terletak dari pengelolaan dananya, pengelolaan uang yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan. Nah, iya Bu. Jadi pengelolaan dana oleh konvensional itu, perusahaan konvensional itu dia premi yang dibayarkan oleh tertanggung itu akan masuk ke satu rekening pada perusahaan asuransi konvensional. Nah, sedangkan di asuransi syariah itu kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan masuk ke 3 rekening Ibu. Nah, yang pertama itu rekening akuisisi atau rekening pengelolaan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada rekening investasi, dan yang terakhir itu ada rekening investasi Ibu, seperti itu. Saya sih ya sering dengar itu kalau misalnya di perusahaan asuransi syariah itu kok sering bilang sih Mbak, kenapa ya? Wah, kayaknya Ibu salah persepsi deh soal itu. Sebenarnya bukan hilang sih Bu, tapi balik lagi ke pengelolaan dana tadi Ibu. Jadi kalau di asuransi syariah itu dananya itu sebenarnya tidak hilang. Yang tadi saya telah sebutkan bahwasanya dana yang masuk ke perusahaan itu dibagi menjadi 3 Ibu. Yang tadi telah saya sebutkan kan, misalnya ya, masuk ke rekening tabaru itu misalnya Ibu nih bayar kontribusi sebesar 300.000. Nah, uang tersebut itu tidak sepenuhnya milik perusahaan kan seperti konvensional. Nah, jadi masuk ke rekening tabaru misalnya sebesar 85.000. Nah, sisanya itu misalnya 65.000 masuk ke investasi, dan yang untuk 155.000-nya itu untuk biaya akuisisi perusahaan, seperti itu Bu. Jadi salah besar kalau menyatakan uang asuransi itu akan hilang seperti itu Bu. Iya sih apa ya, berarti saya yang salah ya, maksudnya saya salah dengar dari orang, ternyata memang gitu ya. Saya jadi lumayan tertarik sih. Mbak bawa produk apa ini asuransinya? Iya, kebetulan saya membawa produk Dwiguna kombinasi Mbak. Jadi Dwiguna kombinasi ini adalah salah satu produk asuransi yang jikalau meninggal itu dibayarkan, dan ketika si peserta itu tetap hidup juga akan dibayarkan, seperti itu. Terkait kombinasi di sini kita mengombinasikan produk asuransi jiwa dengan produk asuransi pendidikan, seperti itu Mbak. Jadi di sini saya jelaskan ya Mbak terkait rinciannya. Di sini ada nama lengkap peserta. Jika Mbak ini memiliki, berarti nama Ibu tercantum di sini. Nah, terkait untuk nama lengkap penerima hibah itu untuk anak Ibu yang akan menerima uang manfaat dari asuransi ini. Nah, setelah itu ada di sini masa asuransi Ibu. Masa asuransi itu adalah jangka waktu masa pertanggungan di asuransi ini ya Bu. Jadi selama 18 tahun. Berikut masa pembayaran kontribusi pun sama dengan masa asuransi, yaitu 18 tahun Ibu ya. Nah, cara pembayarannya kontribusi itu Ibu melakukan pembayarannya setiap bulan, seperti itu ya. Nah, terkait uang asuransi ini Bu adalah uang santunan duka kepada peserta yang meninggal dunia Ibu, seperti itu ya. Terkait untuk nisbah bagi hasil investasi dana peserta itu adalah investasi yang dibagi hasil kepada peserta. Nah, nisbahnya itu sebesar 80% untuk tabungan peserta dan 20% untuk perusahaan asuransinya, seperti itu. Nah,
untuk hasil investasi selama setahun itu sebesar 6%. Nah, terkait kontribusi, di sini ada kontribusi dasar bulanan yang harus ibu bayar sebesar 200.000 dan kontribusi tambahan reguler bulanan itu sebesar 100.000. Jadi ibu membayarkan kontribusi selama sebulan itu 300.000. Nah, terkait untuk tabaru di sini kami telah menetapkan sebesar 0,49 per mil atau per 1.000 ya ibu. Nah ibu, untuk kolom yang ini adalah kolom tahun, yaitu tahun yang tadi saya telah jelaskan, yaitu masa asuransi selama 18 tahun. Nah, untuk ini usia anak, jika ibu mengasuransikan anak ibu dari usia 0 tahun. Nah, terkait jumlah kontribusi terkumpul itu, yaitu kontribusi yang dikalikan dengan bulan selama setahun, yaitu 12 bulan. Nah, diakumulasikan mendapatkan jumlah sebesar Rp3.600.000. Nah, terkait jumlah tabaru yang terkumpul, yaitu tadi ya Bu, nisbah bagi hasil pada tabungan peserta terkait dana tabaru ini. Jadi premi itu dikalikan dengan jumlah nisbah peserta 80%. Jadi jumlah dana tabaru yang terkumpul dalam 1 tahun ini adalah 227.000. Nah, terkait tahapan ini yang akan ibu dapatkan terhadap anak ibu. Tahapan ini yaitu tahapan yang akan anak ibu dapatkan ketika anak ibu itu mau memasuki sekolah jenjang TK sebesar 3.860.000, SD pun demikian. Untuk SMP ibu bisa mencairkan dana sebesar 7.722.000. Nah, jumlah ini yaitu akumulasi dari TK dan SD ya Bu ya. Nah, untuk SMA juga ibu bisa mencairkan sebesar 11.583.000. Dan untuk yang terakhir yaitu masuk perguruan tinggi. Jadi ibu juga bisa mencairkan sebesar 38.610.000. Nah, seperti itu. Nah, jika ibu tidak mau mengambil tahapan manfaat ini, ibu juga bisa mengakumulasikan tahapan-tahapan ini ke akhir polis ini Bu ya, kepada akhir masa asuransi, di masa asuransi terakhir sebesar 65.637.000 seperti itu. Nah, manfaat ini didapatkan ketika peserta atau ibu yang tetap hidup di masa pertanggungan asuransi. Nah, gimana sih kalau si peserta ini meninggal dunia gitu ya? Nah, jadi ketika meninggal dunia, ibu atau peserta asuransi ini dapat manfaat yaitu santunan duka yang pertama, yang kedua mendapatkan akumulasi dana investasi peserta sebesar 1.675.000. Santunan duka yang tadi saya jelaskan dari awal yaitu sebesar 38.610.000. Dan yang terakhir ibu juga mendapatkan jumlah bagi hasil yaitu sebesar Rp42.000. Nah, selain itu anak ibu juga bisa mendapatkan beasiswa dengan catatan anak ibu sudah memasuki sekolah. Nah, seperti itu. Dengan kasus lain, ibu juga Nah, ketika ada kejadian peserta itu meninggal di tahun pertama pada masa asuransi itu, jika ada kejadian peserta meninggal dunia di tahun pertama, peserta itu baru membayarkan kontribusi dalam 1 tahun itu kan Bu. Nah,
peserta itu tetap mendapatkan manfaat tahapan yang ada di jenjang ini Bu, TK, SD, SMP, SMA untuk anaknya beserta beasiswanya. Nah, dengan syarat tadi setelah anaknya masuk sekolah. Nah, selain itu yang ditinggalkan baik istri maupun suami akan mendapatkan biaya duka atau biaya meninggal dunia sebesar 40.285.000. Nah, biaya ini akumulasi dari santunan duka, akumulasi dana investasi peserta, dan juga bagi hasil pada peserta. Nah, begitu Ibu rincian produk kami. Boleh saya lihat bentar ya Mbak? Ya, boleh. Wah, saya kayaknya tertarik di Bapak asuransi. Gimana ya caranya? Baik Mbak, untuk info lebih lanjut Oh Mbak, terus terkait hal tersebut mungkin kita bisa saling save kontak ya Bu, agar boleh. bisa saya bisa memberikan mekanisme lebih lanjut lagi terkait asuransi ini, dan Ibu juga bisa menanyakan hal-hal yang terkait dari produk ini. Baik Ibu, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oh, sama-sama Mbak, makasih juga ya udah diedukasi saya. Sama-sama Mbak, mari. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, maaf mengganggu waktunya. Saya dari perusahaan asuransi Berkah Syarifah ingin menawarkan produk asuransi. Boleh minta waktunya Bu? Ya, boleh. Silakan Mbak. Iya Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervina Septa Aulia. Di sini saya ingin menawarkan sebuah produk asuransi. Sebelumnya nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Linda. Ya baik, Ibu sebelumnya mengetahui mengenai asuransi ataupun mengikuti? Kalau mengikuti saya belum Mbak, tapi kalau untuk tahu asuransi saya tahu. Nah, kan katanya itu asuransi itu ada dua ya Mbak, ada asuransi konvensional sama asuransi syariah. Itu bedanya apa sih Mbak? Tapi kata orang-orang tuh sama aja gitu. Oh, jadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah itu terletak pada akadnya, di mana asuransi konvensional menggunakan akad jual beli polis asuransi, sedangkan asuransi syariah menggunakan akad tabaru, di mana itu menerapkan prinsip syariah untuk saling tolong menolong. Tapi Bu, katanya kalau di asuransi syariah itu uang peserta itu suka hilang ya Bu ya? Oh, Ibu salah persepsi. Jadi gini ya Bu ya, sebenarnya uang itu tidak hilang. Jadi Ibu membayar premi atau kontribusi kepada perusahaan, maka itu akan terbagi ke dalam 3 rekening, di mana rekening itu misalnya Ibu membayar premi 300.000 atau kontribusi 300.000, maka itu akan masuk ke dalam rekening akuisisi, rekening tabaru, dan rekening hasil investasi. Nah, secara nggak langsung Ibu mengikuti asuransi syariah ini sama saja dengan bersedekah. Oh, kalau begitu saya jadi berniat deh buat asuransi. Oh, kebetulan sekali Bu, saya membawa produk asuransi bernama produk asuransi Dwiguna Kombinasi. Nah, produk ini dimana ketika peserta meninggal akan mendapatkan manfaat, dan ketika peserta tetap hidup dalam masa pertanggungan sampai selesai pun mendapatkan manfaatnya. Ya, sini ya Bu ya, berikut ini rincian mengenai produk asuransi Dwiguna Kombinasi. Dimana yang pertama bisa Ibu lihat, di sini ada data peserta yang berisikan nama lengkap peserta, kemudian masa asuransi atau rentang waktu, kemudian ada masa pembayaran kontribusi selama 18 tahun jika Ibu ingin mengikutinya, kemudian usia penerima hibah atau pewaris yang akan menerima manfaat. Kemudian di sebelah sini ada asumsi. Asumsi ini adalah nisbah bagi hasil investasi
dana peserta yang terdiri dari tabungan peserta sebesar 80%, pengelolaan asuransi sebesar 20%, dan hasil investasi sebesar 6% per tahun. Kemudian di sini ada kontribusi ya Bu, dimana misalnya kontribusi dasar bulanan yaitu sebesar 200.000 dan kontribusi tambahan reguler bulanan sebesar 100.000. Maka total kontribusi bulanan sebesar 300.000. Nah, di sini pun ada data baru dengan hasil 0,49 per mil. Langsung di sini saya jelaskan mengenai tabelnya. Jika Ibu mengikuti asuransi ini selama 18 tahun, maka jika Ibu membayar atau mengikuti ini sampai selesai tanpa dana dicairkan, maka Ibu akan memperoleh manfaat tahapan sebesar 65.637 juta. Ini Bu, untuk jumlah kontribusi terkumpul ini kok bisa ya jadi 3.600.000? Ya, misalkan gini ya Bu, Ibu membayar premi atau kontribusi kepada perusahaan kami, maka 300.000 itu akan dikalikan 12 bulan, maka dalam setahun akan menghasilkan 3.600.000. Oh, seperti itu. Ya. Untuk jenjang ini ada TK, SD, SMP, SMA, sama perguruan tinggi, maksudnya apa ya Mbak? Ya, jadi ketika Ibu mempunyai anak, maka misalkan anak Ibu ingin masuk ke jenjang TK, maka Ibu akan mencairkan dana pada tahun ke-6, maka akan memperoleh manfaat tahapan sebesar 3.861 gitu. Terus, dan jika anak Ibu ingin masuk pada jenjang SMP, maka Ibu dapat mencairkan pada tahun ke-13, yaitu akan mendapatkan manfaat tahapan sebesar 7.722. Nah, mengapa bisa menjadi 7.722? Karena Ibu tidak mengambil pada jenjang TK dan SD, maka Ibu akan mendapatkan 7.722. Nah, ini untuk masa pertanggungan jika Ibu mengikuti asuransi sampai 18 tahun. Kemudian di sini ada manfaat asuransi yang akan Ibu dapatkan ketika peserta meninggal dunia, maka akan mendapatkan manfaat asuransi meninggal dunia sebesar 84.732.397 juta. Ini diperoleh dari jumlah bagi hasil ditambah DIP dan santunan duka. Dan jika anak Ibu akan mendapatkan beasiswa sebesar 772.200. Jadi di sini bagian ini adalah manfaat di mana peserta tetap hidup dalam masa pertanggungan. Kemudian adapun manfaat ketika peserta meninggal dunia. Ini akan didapatkan hasil Rp84.732.397, yaitu dari jumlah bagi hasil ditambah akumulasi dan santunan duka. Namun adapun manfaat untuk anak Ibu yaitu mendapatkan beasiswa sebesar 772.200 dengan syarat anak Ibu sudah memasuki jenjang sekolah. Dan untuk manfaat meninggal ini akan didapatkan atau diwariskan kepada suami Ibu gitu Bu. Seperti itu. Wah, kalau begitu saya berminat nih buat berasuransi Mbak. Ya, jika Ibu berminat untuk mempermudah info selanjutnya, boleh saya meminta nomor Ibu biar kita saling save. Oh, boleh Mbak. Ya, oke. Ya. Ini nanti untuk info-info selanjutnya akan saya kabari, dan terima kasih untuk waktunya.